Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tetap baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai doa pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih kami dapat bangun pagi hari ini, dan kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang pagi hari ini, ketika kami menyembah, ketika kami berdoa dan mendengar tuntunan Tuhan lewat firman dan juga kesaksian, Tuhan berkenan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati umat-umat-Mu yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Bapa, berkati sinyal mereka, device mereka, apapun yang mereka perlukan Tuhan, cukupkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang belum punya wifi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati dengan kecukupan di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Jesus, we worship You, Jesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Kami mau selalu belajar percaya kepada Engkau. Kami mau belajar berterima kasih atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik itu suka maupun sakit, duka, lara, penderitaan, berkat. Kami mau bersyukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, dan ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Mari banyak bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami mau bersyukur. Kami bersyukur kepadamu.
tepat waktu menolong umat-Mu. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau selalu nyata pertolongan-Mu bagi setiap umat-umat-Mu. Setiap kami memerlukan pertolongan-Mu, pagi hari ini kami mau bersyukur. Mari kita bersyukur banyak-banyak sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik untuk doa-doa yang sudah dijawab maupun yang belum dijawab. Percaya Dia akan bertindak dalam hidupmu. Dia sedang merancangkan yang terbaik bagimu. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelah. Dia Tuhan yang selalu menjaga kita. Oh Tuhan, mari sembah Dia. Bersyukur untuk setiap waktu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, hinanana mayaralalalamu. Bapa Engkau baik, Kau setia, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau suka ketika kami belajar percaya kepada-Mu. Engkau begitu senang ketika kami betul-betul mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada-Mu, supaya kami fokus melakukan semua kehendak-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Biar pagi hari ini kami mulai mengerti dan memahami arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tengah penyembahan ini kita mau dengar sedikit kesaksian dari hambanya Bapak Robi, karena beliau ini pernah diselamatkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan beliau waktu beliau kecil, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sebentar kita akan mendengar Bapak Robi bersaksi ya, apa yang terjadi waktu itu.
Haleluya. Iya. Baik Pak, silakan Pak. Salam semuanya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pak Robi. Saya akan memberikan kesaksian sedikit ya buat kita. Nah, ini kesaksian ini saya anggap masa lampau ya. Waktu itu saya masih berumur 10 tahun ikut dengan orang tua. Orang tua saya itu ngajak saya berladang berpindah terisolasi di hutan, terus kami itu kadang-kadang sekolahnya harus berjam-jam berjalan ke kotanya karena tempat kami itu bukannya desa malah dukuh ke tempatnya. Jadi ada beberapa keluarga aja yang ada di situ karena terpencil dari desa lagi. Nah, waktu itu kami diajak oleh orang tua berladang, menebang pohon, bertanam-tanam, tanam singkong, buah sayur-sayuran, termasuk padi juga, padi berladang. Nah, orang tua itu yang saya lihat itu selama itu, walaupun kami jauh dari orang tua kami selalu taat ngajaran kami, berdoa terutama. Yes. Sebab di hutan kan banyak macam-macam, ada binatang buas dan sebagainya. Jadi orang tua saya ngajarin kami taat, terus baca firman kalau malam, berkumpul sebelum tidur. Waktu saya kecil itu, kami ada 11 orang. Itu dibawa terus anak-anaknya dibantu berladang. Dari saya kecil umur 10 tahun itu sudah bisa nebang, saya sudah bisa berladang, bantu-bantu orang tua nanam-nanam. Dia dididik terus. Nah, jadi kami diajar berdoa, baca firman, diajar berdoa walaupun singkat doanya. Diajarin, saya bangga sekali lihat orang tua saya. Dan orang tua juga sampai sekarang dia ikut. Setelah saya di Palangkaraya ini, udah hidup di Palangkaraya, ikut saya di Palangkaraya. Dan dia tetap seperti itu saya lihat. Sampai dia meninggal. Dan waktu meninggal pun orang tua saya, dia kebiasaannya selalu ini, baca firman setelah kerja pagi. Setelah yang nebas-nebas, misalnya kita bersih-bersih halaman, dia baca firman, mandi dulu baca firman, terus berdoa, nyanyi, baru makan dan sebagainya. Nah, seperti itu juga waktu meninggal juga, dia sebelum meninggal seperti itu. Dia baca firman, mandi, setelah itu langsung rebah, langsung meninggal. Dengan umur 87 tahun dia seperti itu. Wow. Meninggal. Ya, di atas ranjang aja. Saya bangga sekali lihat orang tua seperti itu. Kok enak ya saya lihat gitu. Nah, singkat cerita saya lanjutin, yang waktu saya kecil itu tadi, itu cuman orang tua saya sampai di Palangkaraya maksudnya. Tinggal ikut saya di sini, di rumah di Palangkaraya ini, di tempat base camp kita. Nah, dia ikut kami di situ, cuman dia meninggalnya tempat rumahnya sendiri di Bukit Keminting karena ada rumahnya di situ. Dia tidur di situ. Kadang-kadang memang ikut saya di sini. Nah, singkat cerita saya terusin, waktu saya di ladang itu dengan orang tua itu, saya waktu itu orang panen singkong. Nah, singkat ceritanya, panen singkong, panen untuk dijual, jadi hampir berhektar-hektar singkong. Jadi banyak sisa singkong ini, banyak sisa-sisa. Jadi saya ajaklah teman saya, ayo kita panen singkong sisa itu, kita ambil untuk kita makan, kita goreng, kita ini. Nah, waktu itu kakak saya ngajak saya mencari ikan juga, ikan karena di sana banyak ikan, ikan pepuyuk namanya kalau bahasa sininya, ikan batok. Nah, waktu itu kami berangkat sama kakak, saya bikin sama kakak dulu mencari singkong, dia cari ikan sendiri. Setelah itu kami berdua bawa cangkul, teman saya itu nyangkul gitu, singkong. Setelah saya nunduk, saya ambil singkong yang banyak itu, dia nyangkul, kena lah, nancap lah kepala saya ini, kena Cangkulnya cangkul. ya Pak? Ya, Wow. nancap di kepala saya cangkulnya. Setelah nancap, saya tanya sama dia, apa yang terjadi dengan kepala saya? Wah, kepala kamu belah katanya. Waduh, saya makin panik mendengar itu, darahnya keluar semua. Dia langsung lari, dia tinggalin, dia cabut cangkulnya itu, dia langsung lari, Pak. Saya panik, teriaklah saya mendengar yang belah itu.
Jadi saya teriak jadi bingung. Saya teriak. Cuman hati saya hanya bisa berdoa, Tuhan jangan dulu ambil saya. Tapi waktu itu saya nggak bisa bahasa Indonesia karena kami terisolasi di hutan kan, Ya, ngomong ya. Dayak aja. Nah, jadi saya panik sekali, lari saya itu sambil pegang kepala saya gini, lari terus datangin kakak saya yang cari ikan tadi. Kakak saya di sungai cari ikan. Saya datangin, ketemu sama orang, lewat rumah orang-orang teriak juga ngelihat, wah, oh karena darah keluar terus, Hmm. ngucur baju-baju ini keluar terus. Waktu saya sambil pegang. Setelah itu saya ketemu sama kakak saya, langsung kakak saya juga terkejut, langsung dia angkat saya, dia gendong saya Hmm. bawa lari Hmm. balik lagi ke rumah orang tetangga itu. Nah, kebetulan kami sampai ke tempat rumah yang ini, yang tempat nyangkul saya tadi. Orang pada pada keluar semua dari ladangnya yang dekat-dekat situ. Mendengar saya teriak, keluar semua. Kenapa? Kenapa? Nah, setelah itu saya dibawa ke rumah, singkat cerita, ke tempat rumah yang nyangkul tadi. Lalu mereka nanya-nanya di mana? Dia lepas dulu kepala tangannya, lepas dulu kata mereka. Lalu mereka siram kelihatannya pakai ini minyak tanah rambut saya ini, mungkin untuk darahnya ngental atau apa. Saya nggak mau lepas. Ini takutnya belah kepala saya, itu dalam pikiran saya karena saya anak kecil kan. Waktu itu cuman berumur 10 tahun. Nah, setelah disiram minyak tanah dicari-cari di sini. Kok nggak ada. Dicari mana dia? Saya lepas kepala saya. Mereka cari. Kok nggak ada. Nah, itu yang ajaibnya. Nah, nggak ada selai Wow. rambut pun nggak ada. Dicari terus nggak ada. Ini kenapa? Kok nggak ada kata mereka. Maksudnya itu bekas lukanya nggak ada? Ya, bekas lukanya nggak ada sama sekali. Sedikit pun sama sekali nggak ada. Iya, jadi Padahal dicari mereka. sebelumnya nancep ya Pak ke Iya, kata kapak. orang yang manu ini memang dia lihat sendiri malah keluar katanya otak saya. Wih. Dia lihat, maka itu yang saya panik sekali saya itu. Mendengar otak saya kok keluar, katanya bukan dia lihat otak Ya, saya katanya. Saya langsung lari panik, nangisnya bukan main itu, teriak. Sampai makanya hmm. kedengaran cuma keluar semua orang pada dari ladang dengar teriak saya kan. Saya besar teriaknya. Keluar semua. Nah, Hmm. jadi setelah mereka tanya kenapa kok nggak ada ya, bingung juga mereka. Jadi mereka Hmm. berasumsi yang lain-lain akhirnya. Pasti bapak ini punya ilmu kebal dan sebagainya. Itu yang saya tanyakan. Haleluya. Itu. Makanya saya malamnya setelah pulang, saya langsung diajak pulang aja. Nyari ikan udah banyak dapat kakak saya. Singkong nggak saya ambil, saya pulang. Karena ada rasa panik juga, saya trauma Ya. gitu. Pulang saya datang ke bapak sorenya. Di ladang sendiri, bapak saya tanya sama bapak saya, Pak, kenapa saya bisa seperti itu? Karena Hmm. mujizat Tuhan katanya. Makanya suka saya harus Hmm. senang berdoa katanya. Apa bapak punya ilmu kebal? Kata mereka bapak punya. Nggak ada bapak kan. Hmm. Hmm. Langsung malamnya saya enak aja ngidupin api karena tempat kami banyak nyamuk kan. Saya Hmm. hidupin api malamnya enak, saya cari-cari terus di kepala saya lihat-lihat, tanya, pegang-pegang info nggak ada juga. Tetap saya masih penasaran, masih trauma. Saya Hmm. pegang-pegang terus. Jadi malamnya hidupin api, enak aja ajak bapak berdoa lagi, baca firman, baca Alkitab. Nah, sampai orang-orang yang nyangkul ini datang bawa segala telur segala macam itu dikasih saya terus. Suka lah makan telur waktu itu, kan telur ayam dibawa direbus. Nah, itu enak lah. Nah, itulah kesaksian yang saya alami. Saya juga nggak nyadari waktu itu. Kalau itu adalah mujizat Tuhan, saya jadi bingung. Yang dibilang Bapak juga bingung. Karena waktu Ya. SMP dengan SMA, saya suka ikut KKR, saya ikut kebaktian, baru saya menyadari, oh berarti itulah mujizat yang dikatakan. Karena Bapak jarang memberitahu apa arti mujizat dan sebagainya, itu Hmm. jarang Bapak. Nah, baru saya tahu, mengerti itu, bahwa itu mujizat Tuhan. Nah, dari Wow. situlah saya selalu paham. Dan saya obrolkan dengan anak istri. Itu tuh tandanya berarti Tuhan masih memberi saya kesempatan, kata saya sama mereka, Amin. untuk saya Amin. bisa memuji memuliakan Tuhan dengan anak-anak sekarang itu. Mungkin saya sudah meninggal tapi Tuhan tidak mengambil saya dulu, mungkin itulah yang saya pikirkan Yes. sekarang. Bisa Yes. sekarang saya bisa bertemu dengan Pastor Alpa, bisa bertemu dengan jemaat yang lain-lain, itu Woo. rencana Tuhan ke depan, saya bilang sebagai anak istri Amin. saya. Haleluya. Woo. Ya, mungkin itu Pak Alpa yang bisa saya Ya. sampaikan untuk bisa menguatkan kita semua bahwa kita jangan mujizat masih seperti yang dulu ya, saya pikir masih ada. Yes. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa, dan itu merupakan doa dari orang tua saya pikir dari bapak saya, That's right. kekuatan doanya. Betul. Makanya saya sekarang suka doa mesbah keluarga itu sama anak-anak. Saya bangun mesbah keluarga seperti bapak saya dulu. Ya. Nah, setelah tahu mesbah keluarga itu. Terima kasih Pak Alpa. Tuhan Yesus memberkati, itu yang bisa saya sampaikan. Wih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Woo.
Haleluya. Terima kasih Pak Robi, luar biasa. Ya. Sama-sama. Iya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena rencana Tuhan. Mungkin saat itu kita tidak mengerti kenapa kita mengalami hal itu. Mungkin hal itu menyakitkan, seperti Bapak tadi mengatakan bahwa saya trauma waktu itu, ya, umur 10 tahun gak ngerti apa-apa, di lingkungan orang-orang yang lebih banyak tidak mengenal Tuhan, yang lebih banyak hidup dalam tradisi-tradisi nenek moyang. Betul ya Pak Robi ya. Jadi tetapi ajaibnya adalah keluarga mereka adalah keluarga yang cinta Tuhan. Amin. Doa dari orang tua, apalagi seorang ayah, bapak yang menjadi imam bagi keluarga, begitu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin sekiranya keluarga ini tidak mengenal Tuhan, mungkin kita juga gak bisa bertemu, ya, dengan Pak Robi. Tapi Tuhan menyatakan hal yang luar biasa dan indah. Dan hari ini, ya, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, base camp kita menggunakan rumah Bapak Robi dan Ibu Kartini. Rumah mereka untuk saat ini menjadi base camp atau gereja kita, ya. Jadi gereja kita dimulai dari rumah Bapak Ibu Saudara. Sembari kita menunggu pembangunan gedung di Palangkaraya Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat bagaimana rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun Pak Robi waktu itu nancep cangkul di kepalanya, otaknya udah keluar, mungkin bisa dalamnya sekitar 5-7 cm perkiraan saya, dicabut, makin muncrat lagi darahnya, dan beliau jalan sambil mungkin tersakit atau bagaimana. Tetapi Tuhan yang menyembuhkan di tengah jalan, Tuhan yang menyembuhkan dia. Ada campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan beliau. Kita lihat di sini, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Walaupun dimanapun kita, entah di hutan, di kampung, di kota, atau di tempat yang tersembunyi, Dia tahu, Dia ada, Dia hidup. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, dan kita akan dengar firman Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kita. Dia menjawab doa-doa kita. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami begitu bersyukur. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Hanya air mata yang terkadang bisa menggambarkan kami mengucap syukur sama Bapa. Tanda kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih.
Thank you Lord, Kau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat dan ajaib. Ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kita masih berbicara tentang doa, bahwa doa itu begitu penting bagi setiap kita. Jangan pernah kita melupakan doa. Doa kita ketika kita berdoa, yang seperti sudah kami ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan siapa? Dengan sorga, dengan Tuhan. Ya, doa pasti mendatangkan mujizat. Amin. Doa mendatangkan hal-hal yang supernatural di dalam kehidupan kita. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Ya, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, ada Tuhan yang bekerja. Ya, sebenarnya saya ingin sekali istri saya ini bersaksi. Ya, karena dulu dia pernah bekerja di luar negeri. Ya, tetapi dia hampir saja menjadi hampir menjadi istri simpanan bagi orang di sana, karena dia ditipu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dia dilepaskan dari itu. Boleh? Ya. Sayang berdoa bersaksi sebentar ya. Sebentar saja. Ya, yuk. Bagaimana doa Pastor ini dijawab waktu itu? Ya, singkat cerita saja. Yuk. Ini tentang doa-doa loh Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya percaya hari ini kita mengalami mujizat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita akan melihat jawaban-jawaban doa kita. Ternyata ketika kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan, semuanya itu kita akan mendapat jawaban. Ya. Nah, saya akan bersaksi bagaimana saya mengalami kuasa Tuhan lewat kehidupan saya juga. Waktu itu saya ingat sekali, saya SMA ya, selesai SMA, di mana saya waktu itu tidak melanjutkan untuk kuliah karena berhubung orang tua tidak punya biaya ya waktu itu ya. Saya pengen bekerja, saya pengen cari uang. Saya berpikir seperti itu. Nah, tetapi dalam masa-masa kehidupan saya ketika SMA ya saya cukup dalam mencari Tuhan tuh cukup rutin gitu ya. Tekun juga karena ada yang membina. Saya diajarkan untuk dekat sama Tuhan ya. Pada kelas 1 SMA saya dibaptis kalau nggak salah. 1 SMA atau 1 SMP saya lupa waktu itu. Ya, saya sudah dibaptis waktu itu di gereja GKKB. Saya dibaptis oleh seorang hamba Tuhan. Ya, nah ada kakak-kakak rohani saya yang membina saya. Jadi saya diajarkan untuk berdoa waktu itu ya di masa muda. Berdoa, ya membaca firman gitu. Nah, singkat cerita waktu itu saya nggak mau kuliah ya. Awalnya mau kuliah. Waktu itu saya pengen banget jadi
eh, perawat ya, tapi karena orang tua tidak punya biaya, kalau nggak jadi perawat ya saya kuliah gitu. Berhubung sangat banyak adik-adik juga perlu biaya, jadi Ya. saya mengambil keputusan untuk bekerja. Nah, kebetulan waktu itu ada orang menawarkan ya untuk membawa ke luar negeri begitu ya, untuk bekerja jadi TKW di sana dan dengan gaji yang cukup besar begitu ya, namanya kita pengen cari kerja, saya ingin gitu waktu itu. Saya dan kakak saya pergi ya, waktu itu kita buat paspor, urus segala macam. Nah, sampainya di sana singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tapi saya dalam perjalanan saya selalu berdoa sama kakak saya. Alkitab ini nggak pernah jauh Bapak Ibu Saudara, Hmm. ya kan? Alkitab ini saya bawa terus gitu. Kita nggak ngerti waktu itu, nggak punya HP, hanya satu HP saya sama kakak saya gabung. Saya pikir saya sama kakak saya akan bersama-sama di sana begitu. Waktu itu dikatakan bahwa kami akan kerja di sebuah kasir perusahaan apa seperti penyulingan batu begitu. Hmm. Nah, nah, jadi kami pergi. Nah, sesampai di sana di penginapan saya sama kakak saya dipisah, Bapak Ibu Saudara. Oleh agennya ya, Ya, agennya ya. oleh agennya. Saya heran begitu, kenapa kami dipisah? Saya ini nggak ketemu kakak saya, sedangkan saya ini waktu itu saya nggak punya HP, Bapak Ibu Saudara. Saya dipisah. Tiba-tiba saya dibawa ke tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara, di Sibu. Saya ingat banget. Waktu itu saya dibawa di Sibu, terus di situ ada orang tua gitu, sekitar 50-an, seperti bos-bos begitu ya. Nah, saya dibawa ke rumah cecenya bos ini, dibilang nanti kamu kerja di sini, bantu-bantu gitu loh. Bukannya tadi janjinya kerja jadi kasir di sebuah tempat penyulingan batu begitu ya. Jadi saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan jauhkan saya dari segala yang jahat. Tidak henti-hentinya saya pegang Alkitab Bapak Ibu Saudara. Waktu Hmm. itu nggak ngerti harus memperkatakan kuasa firman, nggak ngerti, tapi saya hanya bilang Tuhan tolong saya begitu. Ya, saya terus berdoa dalam hati. Nah, di sana saya disiapin tempat tinggal yang bagus Bapak Ibu Saudara ya, di rumah kakaknya Bapak ini gitu. Saya lihat seperti penampilan seorang bapak-bapak begitu. Nah, setelah 3 hari saya di sana, tiba-tiba bapak itu datang begitu. Nah, kakaknya ini bekerja. Bapak itu datang dan pengen kasih saya HP. HP yang mahal pada waktu itu, karena saya nggak punya HP. Ini HP untuk kamu. Saya bilang, Pak, saya bilang, Tuan, saya bilang waktu itu. Saya ini datang ingin bekerja, saya bilang. Tapi kenapa saya dikasih HP? Saya nggak mau terima gratis, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu mungkin orang berpikir senang dikasih HP, tapi saya nggak mau. Saya bilang, langsung saya berpikiran mungkin Tuhan yang kasih sinyal sama saya. Hmm. Saya bilang, saya ingin bekerja, kenapa saya dikasih HP? Saya belum bekerja, tapi saya kenapa dikasih HP? Saya tanya begitu. Saya nggak mau, saya bilang. Ya. Saya nggak mau. Apakah saya ini mau dijadikan istri simpanan ya? Saya bilang. Hah, pikiran Hanya menerka cerdas. aja, saya Luar bilang. biasa. Tapi Ya. Bapak ini nggak berani juga macam-macam, Bapak Ibu Saudara, gitu. Saya bilang, saya pengen nanti kalau saya punya uang banyak, saya pengen sekolah lagi, saya pengen punya masa depan. Saya cerita sama dia. Hmm. Saya nggak mau bekerja yang nggak baik, saya bilang. Maaf, saya nggak mau terima HP ini, Pak. Saya bilang, Tuan, maafkan saya. Karena saya harus bekerja dulu, baru saya terima barangnya. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara, Bapak ini nggak berani macam-macam dengan saya. Ya, sempat waktu itu walaupun dia pengen peluk, tapi saya bilang, ini ada apa Tuan? Saya bilang, saya ini pengen datang bekerja, Hmm. bukan pengen dijadikan wanita yang lain. Saya bilang, maksudnya wanita simpanan atau sebagainya. Saya pengen cari kerja sungguh-sungguh, saya pengen sekolah, saya bilang saya pengen biayain adik-adik saya. Di situ saya dengar dia langsung telepon agen saya.
Tapi saya waktu itu doa puasa Bapak Ibu Saudara ya. Setelah ketemu dengan dia hari itu, saya doa puasa dan dia telepon ke agent saya, dia marah-marah. Kamu kenapa gitu, pokok pakai bahasa China sana ya. Ini anak baik-baik ya, kenapa kamu bawa sama saya? Ini anak baik-baik, kamu harus pulangkan. Wow. Iya, langsung dia marah-marah sama agent saya terus ya udah kamu pulang saya mau pulangan kamu tunggu hari hari Minggu saya akan pulangkan kamu, dia bilang gitu. Langsung dia tinggalkan saya Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ saya doa puasa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya doa puasa, saya baca Alkitab, saya sungguh-sungguh. Alkitab itu nggak jauh dari saya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya uang waktu itu, bawa uang berapa ya, 100 ringgit aja saya. Oh, dikit Saya itu. tukar di Indon itu saya ada pegangan 100 ringgit. Hmm. Nah, akhirnya Sabtu malamnya, mau besoknya Minggu, Sabtu malamnya itu saya disuruh pulang, dibawa pulang Bapak Ibu Saudara. Saya pulangkan kamu karena kamu anak yang baik-baik, kamu sekolah, kamu kuliah. Pesan Tuhan itu sama saya. Akhirnya saya diantar ke terminal. Waktu itu saya nggak punya HP, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar saya pulang mengandalkan iman, Bapak Ibu Saudara. Karena paspor yang saya buat ternyata paspor pelancong. Paspor pelancong itu hanya batas seminggu, Bapak Ibu Saudara. Kalau udah habis lewat itu, saya nggak bisa keluar di perbatasan, Bapak Ibu Saudara. Di Entikong itu. Ya. Itu memang kuasa Tuhan yang bisa membuat saya bisa pulang. Besoknya itu terakhir gitu. Kalau hari Senin saya pulang, saya nggak bisa keluar, pasti saya ditahan di Entikong, Bapak Ibu Saudara. Jadi Pastor Eni ini hanya belum sampai seminggu lah ya waktu itu ya? Iya, belum sampai seminggu. Karena itu paspor pelancong, kita nggak ngerti apa-apa. Paspor pelancong itu kan masanya seminggu kalau nggak salah. Terus nanti kita cop lagi kalau kita mau nyambung, kita mau tamasya lagi, ya gitu. Jadi waktu itu saya pulang dan saya singkat cerita sampai di Entikong, Bapak Ibu Saudara. Enggak, di perjalanan itu karena saya punya keluarga dari kakek saya ada yang di Malaysia. Saya coba telepon Bapak Ibu Saudara. Di perjalanan saya hanya doa, Tuhan tolong saya nggak ngerti ini harus gimana. Saya sampai di Intikong nanti saya nggak ngerti Pontianak, Bapak Ibu Saudara, pokoknya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya hanya doa dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan, Tuhan tolong Tuhan tolong saya gitu aja. Nah sampai di Sibu, di mana itu kita transit begitu, saya ketemu sama agen Indonesia. Dan saya bilang, dia tiba-tiba tanya, kamu mau kemana deh ke Pontianak? Kamu habis dari mana? Saya habis melancong gitu aja saya bilang, habis melancong, ya kan? Tapi saya nggak ngerti nih pulangnya mau gimana. Akhirnya dia tolong saya, nanti kamu begini, dia arahin saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong lagi ya. Tuhan tolong lagi di perjalanan itu. Saya diajak minum gitu, agen Indonesia ini. Tapi dia bawa orang yang lain, tapi dia mau tolong saya. Dia arahin saya, kamu naik bus ini, terus nanti sampai di bus ini kamu nggak boleh kemana-mana, turun sampai di Itikong, turun nanti kamu pindah lagi untuk ke Pontianak begitu. Nah, waktu itu singkat cerita ya saya diarahin dan sampai di mana itu, sampai di mobil saya berdoa lagi. Dan situ saya ada orang di depan saya, dia orang TKW juga, dia punya HP Bapak Ibu Saudara. Itu laki-laki ya. Dan dia mau pinjemin HP ke saya untuk saya telepon agen saya. Jadi saya hanya punya nomor agen, saya nggak punya HP. Saya telepon nomor agen saya supaya dijemput, sampai di Pontianak saya dijemput. Dan sampai di Pontianak saya dijemput oleh agen saya. Nah, agen saya bilang kamu harus ganti uang. Pembiayaannya berapa, sekitar sekian juta. Baru kamu boleh pulang ke Pontianak. Jadi saya ditahan ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ditahan di rumah dia, saya nggak boleh pulang ke Pontianak. Singkat cerita sudah di Indonesia ya? Iya, sudah di Indonesia. Sudah di Indon. Iya, sudah di Indon. Saya berdoa lagi, saya berdoa malam itu, saya berdoa Tuhan tolong saya. Ini Itu gimana? Saya nggak punya ceritanya uang. masih ditahan ya, Pastor Reni Iya, ya? masih ditahan sama Ditahan agen saya. di Pontianak Di waktu itu Pontianak. ya? Iya, Dan jadi saya nggak boleh pulang. di rumah orang itu dan nggak boleh kemana-mana ya?
nggak boleh kemana-mana. Oke. Saya harus ganti uang dulu, baru saya boleh diizinkan pulang atau diserahkan ke orang tua saya. Padahal dia yang menipu ya. Ya, dia yang menipu, tapi saya nggak ngerti. Pokoknya saya berdoa aja, nggak Hmm. lepas doa. Tuhan, tolong saya bukakan jalan. Saya nggak ngerti Pontianak, saya harus naik mobil apa, saya nggak ngerti. Ini gang, saya nggak tahu harus keluar kemana gitu. Tapi saya hanya doa, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu pas ngomong-ngomong malamnya, ternyata pembantunya ibu ini adalah orang Pontianak. Terus saya tanya, gimana caranya bisa pulang ke Pontianak naik mobil apa, Dek? Saya bilang, tolong bantu kakak. Saya bilang, waktu itu anak SMP ya, orang yang tinggal itu. Jadi dia tunjukin saya, kamu naik mobil ini, nanti kamu keluar gang, pasti ada lewat mobil-mobil bus gitu. Nah, Hmm. waktu itu, Untuk ke Sambas ya waktu itu ya. ya, Hmm. nah, jadi nggak tahu ceritanya gimana, malamnya dia punya masalah sama papanya, dan ibu ini dikejar pakai senjata ya sama papanya, papanya marah. Ternyata dia buronan juga, dicari oleh Oh, polisi, begitu ya intinya. buronan. Nah, akhirnya malam itu dia nggak ada di situ, nggak ada di rumah. Jadi dia melarikan diri waktu itu ya. Akhirnya saya malam itu jam 4 saya keluar gang aja diantar sama adek ini tadi. Keluar gang, pas keluar gang Bapak Ibu Saudara tahu, tiba-tiba ada bis Bapak Ibu Saudara. Seharusnya saya menunggu. Seperti Tuhan tuh menyediakan semuanya. Yes. Ada bis untuk saya menuju ke Sambas. Dan saya waktu itu pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat mujizat Tuhan. Saya pikir-pikir, oh ini mujizat saya bisa keluar. Secara manusia mungkin saya tetap di sana Bapak Ibu Saudara. Tapi karena doa-doa saya bukan doa yang wah atau gimana Bapak Ibu. Hanya doanya pegang Alkitab, Tuhan tolong saya, tolong saya. Tolong saya Tuhan. Nggak ada yang perkatakan iman, nggak ngerti. Hanya saya benar-benar berseru sama Tuhan. Ya. Saya puasanya tuh nggak ngerti yang dari jam 10 sampai jam 12, enggak. Pokoknya saya puasa dari pagi sampai sore Bapak Ibu Saudara puasanya. Itu yang saya tahu. Nah, saya akhirnya bisa pulang sampai di Pontianak tuh mama saya kaget. Lihat saya tiba-tiba datang di kampung ya, saya sudah pulang. Loh, saya ceritain semuanya. Dan kalau saya bisa ada hari ini ketemu Bapak Ibu Saudara, itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan lakukan doa-doa. Saya percaya juga doa-doa orang tua saya, doa-doa kakak rohani saya ya, dan terlebih khusus doa-doa pribadi kita sama Tuhan. Ketika kita berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, dengan sungguh-sungguh hati kita berseru, Tuhan bukakan jalan buat kita. Demikian kesaksian saya, biarlah bisa menjadi kekuatan ya buat kita untuk terus tekun berdoa. Ternyata doa-doa kita nggak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Yes. Dia mendengar kita. Ya. Iya, terima kasih Pastor Eni, dan akhirnya beliau bertemu dengan saya, ya kan? Ya. Dia bukan buat acek-acek ya. Dia bukan untuk orang yang ya seperti itu ya. Dia untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hidupnya untuk melayani. Amin. Wah, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nanti kita kedepannya bakal ada banyak kesaksian ini. Siap ya Bapak Ibu Saudara ya? Wah, siapkan kesaksian apa ya yang mau saya sampaikan, yang mau gue sampaikan nih. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pastor Eni. Ya kan? Iya dong. Ya, mana yang gak tertarik cantik begini, ya kan? Oke, Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama lihat di Efesus 3 ayat 20 ya. Efesus 3 ayat 20, kita sebentar lagi akan selesai, gak lama Bapak Ibu Saudara. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Ya, kita mintanya begini, Tuhan kasih yang terbaik. Kita mintanya level 1, Tuhan kasih level 7, katakan amin. Tuhan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara.
Mengapa kita perlu khawatir? Walaupun terkadang ada rasa khawatir, tetapi rasa khawatir itu jangan dihidupkan, jangan diberi makan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus benar-benar mengikis kekhawatiran itu. Namun, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah khawatir? Kita juga harus belajar mengikis kedagingan kita. Karena ketika kedagingan kita begitu kuat, maka kita akan mudah diperdaya dan ditipu oleh setan. Supaya kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita sudah mendengar tadi kesaksian dari Bapak Robi dan Pastor Eni. Mereka berdoa, mereka minta Tuhan. Bahkan Pak Robi sangat simpel sekali doanya. Anak umur 10 tahun. Tuhan, jangan ambil nyawa saya dulu, saya masih hidup, saya masih mau main. Betul ya Pak? Mungkin saya masih mau main, saya masih mau mancing. Ya, dan Tuhan mendengar Bapak Ibu Saudara. Ya anakku, aku menyembuhkanmu. Dicari-cari mana tadi yang terbelah di sini? Nggak ada. Meskipun sudah disiram minyak tanah, ya kan? Seharusnya kalau normalnya luka besar, disiram minyak tanah ya masih ada lukanya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ini kok enggak ada. Udah namanya dicabut begitu, tertancap lalu dicabut, keluar otaknya katanya putih-putih. Aduh, ya ngilu tulang saya dengarnya, ya. Tapi kok masih hidup sampai sekarang? Di mana bekas lukanya itu? Mungkin kalau boleh saya katakan, hei setan, di mana sengatmu? Hei maut, di mana sengatmu? Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, alam maut tidak menguasaiku, katakan amin. Sakit penyakit tidak menguasaiku, katakan amin. Sekalipun ada sesuatu tapi imanku tetap hidup di hadapan Tuhan, katakan yes. Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat ya Bu Eni juga mengalami hal yang sama ketika dia masih baru aja remaja, lepas remaja SMA, langsung bekerja karena memang waktu itu keadaan mereka sangat-sangat susah Bapak Ibu Saudara ya. Eni ini kehilangan figur dan segala macam. Gak tahu harus seperti apa. Akhirnya kerja aja. Ditipu sama agennya. Dan dia berdoa dan Alkitab itu tidak lepas dari hidupnya Alkitab. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, dan dia berpuasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Bukan hanya Tuhan mendengar, tapi dia menjawab, katakan amin. Bukan hanya menjawab, Tuhan bertindak, katakan yes. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kita cari, ya. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah sauh yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar hanya harap-harap saja, bukan sekedar hanya harap-harap cemas, tetapi itu adalah seperti sauh jangkar yang kuat, supaya kita tidak mudah terikut arus, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh setan. Oleh sebab itu jangan sampai pengharapan kita hilang sama Tuhan. Bagaimana kita membangun pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan? Yaitu lewat doa-doa kita. Katakan, aku mau berdoa. Aku mau terus setia berdoa. Haleluya. Yang setia mau berdoa sama Tuhan, boleh dong lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Pengharapan, kata firman Tuhan, seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat, supaya kapal itu tidak terhanyut-hanyut. Hanyut dalam kesedihan, hanyut dalam problema, hanyut dalam ketidakpastian, hanyut dalam ketakutan, bahkan sampai frustasi, stres, depresi, dan segala macam tetek bengeknya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan
selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Ayo anak-anak muda, engkau berharap sama Tuhan. Orang-orang tua, kita selalu berharap sama Tuhan. Bangun pengharapan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Biar pagi hari ini kita belajar mengenal Tuhan, memahami bahwa ternyata ketika sepertinya kita kehilangan pengharapan, padahal saat itu adalah saat yang terbaik untuk kita berdoa. Ketika kita rasanya sukar untuk berdoa, engkau harus mengerti, saat itu Dia sedang mau mendengarmu. Jadi jangan sampai engkau tidak berdoa. Tetap berdoa. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa, karena Bapa ada bagi kami. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa walaupun mungkin dengan mode yang lemah lembut, tetapi saya ingin kita dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama. Ya, kita berdoa sama-sama. Angkat suaramu pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ki karalabakana masyandara takarabaya lalaba. Ki nuhuria makana yanana masikini yanana mau. Ya mungkin masingga katakanamu ya katakaralaba. Nama syangana nama ye ya moyo. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur juga bahwa kami masih bisa berdoa kepada Bapa. Artinya kami masih diberi kesempatan untuk kami bekerja sama dengan Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Bapa kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, biar bangsa kami dilawan. Bangsa kami mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, biar bangsa kami menuai jiwa-jiwa, dan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Engkau tahu bangsa ini memerlukan pertolongan. Biar Engkau tidak meninggalkan bangsa ini, Tuhan. Engkau ada bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa biar orang-orang mengenal Tuhan. Mereka menangisi dosa-dosa mereka di jalan-jalan, di rumah-rumah.
gereja-gereja Tuhan, supaya mereka juga mengajarkan yang benar kepada umat-umat Allah. Berkati gereja-gerejamu, urapi Tuhan, berikan urapan yang baru. Berikan kemampuan kepada hamba-hambamu dalam menjalankan tugas, supaya mereka terus memiliki keberanian untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umatmu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan di seluruh dunia, supaya mereka, iman mereka tidak gugur Tuhan. Kami berdoa biar mereka berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan. Hiburkan mereka, mungkin mereka sedang teraniaya saat ini, iman mereka dipertaruhkan, tapi kami berdoa supaya mereka dilepaskan dari semua kesusahan mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka Bapa. Terima kasih buat setiap umat-umat Tuhan yang mengalami masalah, juga secara khusus di gereja kami. Bapa, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Juga umat-umatmu yang ada di YouTube menyaksikan doa ini, morning prayer ini. Bapa, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ada kuasa yang menyertai umat-umat-Mu. Bapak terima kasih, berkati gereja kami, bergereja kami juga Tuhan melakukan kehendak Bapa. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan, biar gereja kami menjadi gereja yang berdoa, gereja yang bermisi, gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa biar gereja kami ada menara doa 24 jam. Sepanjang waktu setiap hari dan tak putus-putusnya berdoa. Kami berdoa biar gereja kami juga Tuhan dapat melakukan misi KKR ke desa-desa, ke tempat lain, ke kota-kota lain yang memerlukan. Engkau menyediakan Tuhan semua akomodasi fasilitas yang kami perlukan. Kami minta orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang ada saat ini. Bapak berkati, kami percaya Engkau akan memberikan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Bapak. Berkati umat-umat-Mu yang pagi hari ini mereka mengambil bagian di dalam doa-doa mereka, di dalam morning prayer ini. Urapi mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, berkati dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan. Engkau yang menjaga menyertai mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang ujian Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka. Apa yang mereka pelajari tidak sia-sia. Mereka yang bekerja, mereka yang sedang merintis usaha, berkati. Mereka yang merindukan promosi, berkati, urapi dalam nama Yesus. Biar belas kasihan Tuhan mengalir buat mereka. Mereka yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Sertai setiap kami Bapa, berkati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Selamat pagi semua, selamat pagi Pastor. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Biar sukacita Tuhan melimpah, amin. Amin. Yes, bye-bye, God bless you. Tuhan berkati juga pemirsa yang di YouTube, God bless you.